Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Shalom saudara. Selamat malam sekali lagi buat setiap kita yang bersama di dalam live streaming CST ya. Khusus untuk kebaktian doa hari ini, hari Rabu. Kita percaya hari ini adalah kita hari ini bersama kembali itu karena oleh kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya saudara, kita mau mengucap syukur malam hari ini untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita setiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan kita. Yes. Kita percaya saudara bahwa hidup kita hari ini adalah karena anugerah yang daripada Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan hidup kita. Ya, kita tahu bahwa semua dunia, baik khususnya negara kita sendiri, mengalami beberapa banyak hal, keadaan, situasi yang kita tidak jangka ya. Semua orang pun tahu. Tetapi mari terus belajar. Kita datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Ya, siapkan hati kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Kita mengangkat setiap doa dan penyembahan kita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sangat baik atas hidup. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan atas hidup kami, atas keluarga kami, penjagaan Tuhan atas pribadi lewat pribadi ya Bapa. Malam hari ini Tuhan kami mau datang di dalam hadirat Tuhan. Kami minta ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Setiap hal-hal yang tidak hidup kami Tuhan, kami datang dengan pengampunan daripada-Mu. Mari Tuhan Engkau berkata di atas setiap pujian dan penyembahan kami malam hari ini. Kami mengangkat setiap ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami yang bersama-sama di dalam live streaming ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Saudara, sekali lagi kita nyanyikan dengan iman saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita katakan, aku percaya berkat-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, sekali lagi kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi dengan iman saudara katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena
terjadi bagiku. Katakan aku percaya berkat-Mu Tuhan. Aku percaya, yes, amin. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, semua saudara katakan, berkat-Mu atasku melimpah, yes, amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, dengan iman katakan, berkat-Mu atasku melimpah, yes, amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, yes Lord. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Jesus, Engkau layak. Jesus, terima kasih kemurahan-Mu lebih dari hidup. Engkau yang layak Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sangat baik atas hidup kami. Kalau hari ini Tuhan, malam hari ini kami dapat berkumpul kembali, kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu karena kemurahan dan anugerah yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang sangat indah Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk menerima pujian daripada umat. Oh, pujian bagi-Mu, Hosana ditinggikan, kami sembah. Dengan kerinduan baru kami Tuhan malam hari ini, kami minta Tuhan urapan Tuhan turun atas kami. Saat kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sangat baik atas hidup kami ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kebajikan dan kemurahan yang dari Tuhan selalu mengikuti kami. Oh, terima kasih. Musimakan selalu berkati, musimakan selalu berkati. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah atas hidup kami. Kami katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musimakan selalu berkati. Kasih Tuhan tetap
Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Saudara, sekali lagi kita katakan, musim akan selalu berhenti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami percaya ya Bapa. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Saudara, mari kita sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, kita katakan sekali lagi. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, yes amin, selalu menjagaku, Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, kami percaya Tuhan selalu menjagaku, Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh,
Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau yang setia. Terima kasih, kami percaya, jiwaku memuji, ruhku menyembahmu. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau setia Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan atas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik atas hidup kami. Kami percaya burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi hidup kami ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus berlindung di bawah sayap. Kami percaya Engkau Allah yang sangat. Roh Kudus mari tuntun kami Tuhan. Roh Kudus mari tuntun kami. Urapan Roh Kudus mengalir bersama dengan kami saat kami menyembah dan memuji nama Tuhan. Sebelum kami belajar firman Tuhan pada malam hari ini, kami rindu bila Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun kami, memberi rema buat setiap kami untuk belajar agar kami kuat di dalam firman. Terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidup. Saudara yang bersama-sama dengan kita di dalam live streaming ini, sama-sama katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Rabi kami Bapa, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku. Sekali lagi dengan iman dan kerinduan kita katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, jamah kami Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Oh, mengalir Roh Kudus, Jesus. Roh Kudus mengalir urapanmu, jamahanmu menuntun kami. Oh, Roh Kudus Engkau yang manis, mari jamah kami. Mari jamah kami saat kami mengangkat pujian dan menyembah di hadapan-Mu. Oh, kami rindukan kuasa-Mu bekerja
Masuklah dalam hidup kami ya Roh Kudus. Masuklah dan baharui hidup kami ya Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa-Mu, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Sebentar kami akan belajarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan menuntun kami. Karena kami percaya firman-Mu yang akan mengajar kami. Firman-Mu yang akan menuntun hidup kami. Untuk terus kuat dan berjalan di dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk belajar akan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin, amin, amin. Haleluya. Setiap kita siap mendengarkan firman Tuhan. Yes. Haleluya. Tuhan baik. Amin. Tuhan ajaib. Ya, Tuhan ajaib. Tuhan luar biasa. Dan biar setiap saudara dan saya kita mau siapkan hati kita. Mari kita akan sama-sama menyiapkan perasaan dan juga jiwa roh kita. Agar setiap kita boleh dikuatkan pada malam hari ini juga ya. Sekali lagi saya memanggil setiap saudara yang belum join, mari join bersama pada malam hari ini. Yes, haleluya. Ya, selamat malam untuk setiap saudara. Mari saudara belum join, mari join kembali. Saya rindu saudara boleh bersama-sama untuk diberkati pada malam hari ini. Haleluya. Selamat malam untuk setiap saudara yang sudah join ya. Nah, secara khusus malam hari ini, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya rindu biarlah nama Tuhan ditinggikan dalam segala keadaan kehidupan kita. Sebab apa? Sebab Tuhan itu baik. Katakan amin. Yes, Tuhan itu baik. Bahwasanya kasih setianya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah saudara dan saya menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu kita harus terima dengan iman. Saudara percaya mendengar firman Tuhan? Saya sudah melihat beberapa saudara sudah mulai join. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah-Mu. Kami percaya anugerah-Mu ajaib di tengah kami. Dan setiap mereka yang ikut live di rumah mereka masing-masing, biar iman kami tidak goyah, tapi biar hidup kami tetap berkemenangan. Terima kasih Bapa, berkati khususnya malam doa kami. Sebentar kami akan juga dikuatkan dalam firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, malam hari ini mari kita akan belajar. Saya memberikan satu tajuk untuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup berkemenangan di akhir zaman. Hidup berkemenangan di akhir zaman. Saya yakin Anda merindukan hidup berkemenangan di akhir zaman ya. Mari buka Lukas 17 ayat yang ke-26. Lukas 17 ayat yang ke-26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ayat 27 berkata, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga yang terjadi di zaman Lot. Saudara perhatikan, dalam beberapa minggu yang lalu saya sudah men-sharekan mengenai Nuh. Malam ini kita akan belajar. Kenapa? Karena kehidupan Nuh dengan Lot dia hampir mirip. Alkitab berkata dalam ayat 28 berkata, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan berelang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya.
Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Saudara perhatikan ya. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas, satu di tempat tidur, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 36, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar. Saudara, tanda-tanda sebelum kedatangan anak manusia digambarkannya atau gambarannya hampir sama bahkan dengan masa Nuh dan Lot. Dalam beberapa series Mutiara Malam ya, saya pernah sharing dalam, kalau tidak silap berapa minggu yang lalu, Anda boleh cek dan ikut live, khususnya beberapa Mutiara Malam beberapa minggu yang lalu. Saya pernah membahas itu ya. Dan malam ini kita belajar sekali lagi dari hidup Lot. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Wow, saudara. Dalam surat 1 Timotius ini kita dapat menyimpulkan ya, ada jenis tipe kasih. Malam ini kalau sekali lagi saya rindu Anda ambil note ya. Anda buat note supaya Anda boleh mempelajari sekali lagi, dan Anda boleh makan makanan rohmu, dan Anda akan menjadikan rema dan menjadikan sebuah ingatan buat kita. Ya, apakah itu? Saya temukan ada 4 jenis tipe orang dalam hal mengasihi. Yang pertama, dalam akhir zaman atau kehidupan akhir zaman akan ada banyak orang yang pertama mengasihi dirinya sendiri. Ya, saudara. Tadi kita sudah baca, ini tipe orang-orang yang arogan, dia garang, tidak suka berdamai. Siapa di antara saudara tidak suka berdamai? Katakan, cepat, aku mau berdamai hari ini. Amin, haleluya. Anda boleh tulis komen, yes, amin, dalam nama Yesus. Ya, perkataan perbuatannya lain, tidak menyenangkan. Ya, bahkan saya jujur mau katakan, sering terjadi kepada pengikut Kristus. Saudara, malam hari ini, mari jangan sampai hal yang pertama terjadi dalam hidup kita. Mengasihi diri sendiri, segala sesuatu untuk dirinya sendiri, segala sesuatu untuk egonya, untuk kebaikan diri sendiri. Yang kedua, orang-orang di akhir zaman seringkali kita akan temukan mereka bukan hanya mengasihi diri sendiri, tapi mereka mengasihi uang. Ya, hati-hati dengan orang yang mengasihi uang. Sekali lagi, sebab akar dari segala kejahatan adalah apa? Cinta akan uang. Ya, saudara, 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, malam ini engkau yang ikut live, pastikan dirimu jangan sampai ada cinta akan uang. Ada, amin, haleluya. Yes, sebab apa? Dikatakan bahwa ini akar kejahatan. Kita tahu bahwa ada banyak case ketika orang berbicara atau mengenai punca sebuah kejahatan itu karena cinta uang. Dia bisa membunuh, dia bisa dendam, dia lupa akan orang yang dikasihinya, matanya sudah berubah.
cara pikirannya sudah berubah. Malam ini mari bersama kita habisi dalam hidup kita. Cabut, saudara. Dan yang ketiga, ya, mengasihi, tipe mengasihi yang ketiga, yaitu mengasihi kenikmatan. Saudara, saya mau berkata, mari hati-hati. Sebab akhir zaman ini jelas dikatakan, ya, ada banyak orang bahkan tingkat mengasihi kenikmatan atau hawa nafsu itu sudah jadi sebuah ketagihan. Itu jadi sebuah ikatan. Tadi ayat berkata dalam 1 Timotius, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saya mau berkata bahkan kepada engkau, hai pelayan-pelayan, jika engkau biasa mengumbar hawa nafsu, bahkan engkau tidak boleh mengekang, katakan malam ini, aku cabut di dalam nama Yesus. Ada amin? Yes. Sebab ini adalah salah satu tanda yang sangat berbahaya. Ketika engkau mengasihi yang namanya kenikmatan duniawi. Bahkan orang-orang tanpa disadari mereka bisa mengeksplor yang namanya free sex dan segala sesuatu. Saudara, saya mau berkata, kejadian gambaran dari yang namanya khususnya Sodom dan Gomora. Karena Alkitab tadi berkata apa? Dikatakan kawin mengawinkan. Ya, saudara, dikatakan ingat pada zaman Lot ada banyak mereka kawin mengawinkan, makan dan minum. Kenapa makan minum salah? Tetapi ayat ini berbicara sesuatu yang over. Bukan makan minum yang biasa, tetapi yang over, yang rakus. Ya, dia makan dan minum tanpa ada kontrol. Segala sesuatu yang tidak ada kontrol akan bisa menjadi dosa. Dan saudara, mari kita akan belajar. Kita akan belajar. Kita mau belajar. Yang keempat, mengasihi. Yang ini saya rindu biar terjadi dalam hidupmu. Mengasihi Tuhan. 4 tipe kasih ini akan mulai muncul dan mulai akan semakin berkembang. Jika kita tidak bersihkan secara khusus ketiga tipe kasih ini. Yang pertama yaitu mengasihi diri sendiri. Yang kedua mengasihi uang. Yang ketiga mengasihi kenikmatan duniawi. Kita akan bisa habis, saudara. Jika ada di antara engkau malam ini yang live, engkau bersama dengan keluargamu, mari saudara bentengi mereka dengan doa. Katakan, mari cabut sampai ke akarnya. Katakan amin. Haleluya. Yes, ya. Kenapa? Biar kita punya cinta yang keempat ini, yaitu mengasihi Tuhan. Amin, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Coba perhatikan. Hidup ini adalah pilihan. Kita hanya diberikan 2 pilihan. Kita mengasihi dunia atau kita mengasihi Bapa. Karena Alkitab jelas berkata, jangan mengasihi dunia. Karena ketika engkau memilih mengasihi dunia, dikatakan maka tidak ada kasih Bapa atau kepada orang itu. Ya, kita nggak ada lagi kasih Bapa. Saya sedang mentranslate dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ini ajaib. Dia berkata, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Saudara perhatikan, dalam bahasa Inggris dia lebih fokus. Dia berkata bukan hanya the love to the Father, bukan hanya kasih kepada Bapa, bukan. Tetapi ayat ini memakai kata the love of the Father. Itu berbicara bahwa tidak ada lagi yang namanya kasih Bapa itu sendiri. Haleluya. Saudara, pilihlah malam hari ini. Bahkan saya mau berkata kepada Anda muda-mudi, pilih, buat pilihan. Kita masih hidup di dunia, yes, tetapi bukan berarti kita serupa dengan dunia. Ada amin? Kasih thumbs up ya. 1 Yohanes 2 ayat 16 hingga 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin, amin, amin. Yes, wah, luar
Lazira thumbs up-nya besar sekali ya. Haleluya. Amin saudara. 3 perkara dunia ini mari kita habisi. Pertama, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara, saya yakin bahwa kita memang benar, kita masih dalam daging. Ada banyak kita punya keinginan, tetapi kita harus sejajarkan dengan firman Tuhan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan seringkali 3 keinginan duniawi inilah yang disodorkan dan ditawarkan kepada Yesus waktu Yesus dicobai di padang gurun. Saudara perhatikan, karena Yesus memberikan contoh bahwa di dalam dunia kita harus melewati pencobaan seperti itu. Yesus menang, saya yakin Anda dan saya juga menang. Ada amin. Yes, sebab kita murid Yesus. Kalau guru kita menang, kita muridnya harus menang. Amin saudara. Haleluya. Yes, praise the Lord. Amin ya. Pada hari itu sekali lagi saya mau berkata sangat kasihan kehidupan Lot ya. Bahkan secara khusus saudara, kalau Anda membaca kisah Lot, pesan yang Tuhan berikan itu tidak biasa-biasa. Tuhan langsung mengutus yang namanya malaikat kepada mereka. Tetapi apa yang dihadapi? Waktu Lot berkata kepada setiap orang-orang di sana, Lot berkata, jangan pakai malaikat ini. Jangan pakai, dia tamu saya. Tetapi malaikat itu, tetapi orang-orang, semua tetangga, semua jiran, kawan-kawan Lot berkata apa? Menertawakan. Saudara, hari-hari ini sangat mengerikan ya. Bahkan malaikat sudah turun saja itu ditertawakan. Saudara, saya mau berkata, hati-hati. Hati-hati. Mungkin Tuhan tidak mengirimkan malaikat, tetapi Tuhan pakai banyak cara berbicara buat kita. Jangan pernah meremehkan suara Tuhan. Ada amin saudara? Yes. Secara khusus jangan pernah meremehkan firman-Nya. Kalau hari-hari ini engkau punya sikap hati meremehkan firman, saya mau berkata, cabut di dalam nama Yesus. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Ya, Amsal 16 ayat 20 berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ada amin. Yes, Anda yang ikut live, kasih amin besar-besar. Jangan pernah meremehkan firman. Ada amin. Amsal 19 ayat 16 berkata, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Nah saudara, Alkitab begitu tegas. Mulai hari ini jangan kita meremehkan firman. Siapapun bahkan yang menyampaikan firman dengan gaya apapun, kalau engkau terima rema, engkau harus terima firman-Nya. Ya, ada amin saudara. Sebab firman itu ajaib. Amsal 30 ayat 5 berkata, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin, amin, yes. Firman itu murni. Ya, firman itu tidak tercampur oleh apapun juga, tapi firman itu murni. Dorongan saya, biar setiap engkau menikmati firman Tuhan setiap hari. Ya, jangan sampai kita ditemukan seperti jiran dan juga kawan-kawan Lot. Sekalipun malaikat sudah turun, saudara bayangkan, malaikat Tuhan sudah turun memperingati setiap mereka bahwa Sodom Gomora akan dihabiskan oleh api. Tapi mereka tidak mendengar, bahkan menertawakan. Saudara, Anda bayangkan betapa kentalnya dosa hari itu. Dan saya mau berkata, ayat ini sangat real. Dia berkata, kedatangan anak manusia pun kehidupan akhir zaman macam Lot. Biarlah setiap kita mengintrospeksi diri kita, dijauhkan hal seperti ini. Amin saudara. Bahkan di saat kita dengar firman, dorongan saya, jangan keraskan hatimu. Ada amin. Yes, haleluya. Amsal 28 ayat 14 berkata, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan,
Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saya yakin Anda dan sekelumit keluargamu tidak mau jatuh dalam malapetaka, betul? Mari belajar, terima firman, jangan keraskan hati. Benih itu biarlah dijatuhkan di tanah yang subur. Ada amin, saudara? Jangan ketika engkau terima firman, ya. Biasanya sering kali terjadi kalau Anda duduk dengan suami istri, oh ini untuk kamu, oh ini untuk kamu. Oh jangan, belajar rendah hati, katakan ini untuk aku. Ada amin? Sekarang persoalannya Anda dan saya, maukah kita menerima mahkota? Tadi pada beberapa ayat, saya ulangi lagi ya, kita naik tadi. Dalam 1 Timotius ini ya, sangat jelas dikatakan apa saudara? Maaf, 2 Timotius ya. 2 Timotius 3 ini jelas berkata, ketahuilah pada hari terakhir ya akan datang masa sukar. Kita sekarang sudah mulai sukar, betul nggak saudara? Ya, kesukaran sudah mau mendekat dan akan intens ke depan, serius. Makanya Anda berpegang kepada Tuhan, jangan merasa diri hebat. Ayat 2 berkata, 2 Timotius 3 ayat 2, manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak. Anak muda-mudi, saya mau berkata, jangan sampai engkau berontak terhadap orang tua. Terimalah orang tuamu sebagai mereka wakil Tuhan. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah, hati-hati saudara ya, jangan meremehkan hal rohani. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Hati-hati. Sebab apa? Ini akhir zaman. Sesakit apapun hatimu, belajar, minta anugerah Tuhan, lepaskan pengampunan. Ya, dikatakan dia juga suka menjelekkan orang. Nah, hati-hati ya, hati-hati gunakan mulutmu. Siapa di antara saudara suka menjelekkan orang? Ih, dia ini miskin. Oh, dia ini tidak handsome. Oh, kamu tidak ada pendidikan. Hati-hati mulutmu, ya. Oh, dia bla 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 bla. Ingat, karena setiap mulut atau perkataan kita Tuhan mencatat. Dikatakan ayat 3 juga tidak dapat mengekang diri. Tidak ada self control ya. Garang. Nah, haleluya. Siapa yang biasa garang nih? Katakan ku cabut di dalam nama Yesus. Hati-hati saudara, ini tanda-tanda akhir zaman. Ya, hal-hal yang sangat sederhana, simpel saja engkau begitu mudah garang. Ayo. Katakan aku anak Tuhan, aku tidak akan mau garang. Ada amin. Yes. Katakan yes, yes, yes. Ya, kalau perlu engkau duduk dengan suami istrimu, peluk dia kuat-kuat. Haleluya. Dikatakan bahkan tidak suka yang baik. Saudara, bagaimana? Mengerikan ya. Suka mengkhianat. Nah, tidak setia. Ini orang yang tidak setia. Akhir zaman akan banyak. Mungkin dia baik-baik di depanmu, senyum-senyum di depanmu, tapi dia menusukmu. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, dan lebih menuruti hawa nafsu. Saudara, semua ini sudah ada di daerah Sodom dan Gomora hari itu. Bahkan lebih. Dan kalau kita mau merenungkan hari ini lebih banyak. Betul saudara? Saya mau berkata buat kita, jangan keraskan hati. Ada amin? Ibrani 4 ayat 7 berkata, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Katakan amin, amin, amin. Haleluya. Bahkan di saat engkau mendengar live, amin saudara. Jangan ketika saya share mengenai jangan keraskan hatimu, Anda langsung pergi jauh. Haleluya. Saya yakin tidak ada yang seperti itu pada malam ini ya. Anda tetap kuatkan hatimu, Anda dengar firman ini sampai habis. Karena Anda harus yakin tidak ada yang kebetulan. Ketika tiba-tiba engkau tertekan ya kan, masuk dalam grup Cornerstone Tabernacle ya, tidak kebetulan. Katakan aku harus dibentuk.
Sekarang saya akan men-sharekan bagaimana kita bisa menang dalam kehidupan di akhir zaman. Karena saya tahu, saya pribadi menyadari bukan hal mudah, saudara. Kita hidup di khususnya makin ke akhir nanti. Kalau kita belum diangkat, dalam arti belum meninggal, akan ada banyak hal yang harus kita akan lewati. Nah, bagaimana kita menang? Yang pertama, kita harus melakukan yaitu apa? Perkara yang penting ini. Catat, saudara. Yang pertama, jangan hidup dengan perkara duniawi. Jangan hidup dengan perkara duniawi. Jangan mengingini perkara duniawi. Malam hari ini sesiapa di antara engkau yang belum pernah bertobat, cepat-cepat bertobat. Cari pastor, katakan aku mau dibaptis dalam nama Yesus. Ada amin. Karena kedatangannya sudah tidak lama lagi. Kalau engkau masih hidup cincai, engkau anak Tuhan, bahkan maaf, Anda pelayan Tuhan, Anda masih on and off, ya. Anda dalam hari Minggu engkau melayani Tuhan, tetapi dalam Isnin, ya, sampai Sabtu kehidupanmu tidak jadi berkat. Itu cincai. Saya mau berkata, Anda gak akan tahan nanti masuk akhir zaman. Cepat bertobat. Yohanes Pembaptis menyerukan, saudara perhatikan, akhir zaman sebetulnya bukan sekarang saja, tapi sudah dialami, bahkan sudah terhitung sejak Yesus di bumi. Dan waktu Yesus terangkat, saudara perhatikan, waktu Yesus saja di bumi, itu sudah gambarannya akhir zaman. Karena seruan Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Bagaimana dengan kehidupan kita? 2000 tahun yang lalu sudah didengungkan, 2000 tahun yang lalu sudah diserukan. Berarti kita sedang menuju kepada sebuah batas, ya, yang namanya ambang, pintu gerbang di mana kita memasuki hidup akhir, paling akhir zaman. Mari kita renungkan, saudara. Anda yang masih cincai dan hidupmu masih main-main, Anda berkata Tuhan tak datang-datang. Saya mau berkata, jangan nanti menyesal. Saya kembali pada ayat yang tadi saya sudah baca. Saya mau bacakan sekali lagi agar setiap kita jangan sampai lupa. Saudara, dalam khususnya Lukas, ya, masih Lukas pasal 17. Saya mau bacakan dari ayat yang ke-34. Lukas 17 ayat 34 berkata, aku berkata kepadamu, perhatikan, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Ini gambaran apa? Mungkin suami istri lah ya, atau kawan kasih apa, pokoknya sedang tidur. Ada 2 orang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Ayat 35, ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. 36 berkata, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan. Nah, saudara perhatikan, betapa seriusnya kita harus hidup. Amin, saudara. Amin, haleluya. Siapa-siapa yang engkau mungkin sangat kecewa melihat, bahkan maaf kata hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tetapi tidak jadi berkat. Saya mau berkata, berdoa untuk mereka. Jangan kecewa. Yang kedua, jangan juga jadi ikut-ikutan. Oh, dia ini macam ini, saya ikutlah. Saya mau berkata, Anda itu takut sorga atau tidak? Ya, Anda itu hidup harus, Alkitab berkata, apa yang kau perbuat, perbuat untuk Tuhan. Ada amin. Bukan untuk manusia, bukan untuk dilihat. Kalau engkau terpancing emosi, dia pelayan, kenapa dia boleh buat seperti itu, saya tidak. Saya mau berkata, itu tipuan iblis. Ya, seharusnya engkau harus menjawab iblis ketika engkau mendengar suara itu. Dia pelayan, dia boleh seperti itu, saya ikutlah. Engkau harus berkata, tidak. Iblis akan menipu engkau, tapi engkau harus jawab tidak. Engkau harus berkata, aku berbeza. Katakan amin. Yes. Anda mau masuk surga atau neraka, itu ada dalam pilihan kita. Ya, Alkitab jelas-jelas berkata,
Ada 2 orang di tempat tidur, satu terangkat, satu tidak. Itu menyatakan apa? Sangat-sangat susah kita masuk kerajaan sorga. Bahkan saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya harus berawas-awas. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan malam ini. Kunci yang pertama, bagaimana kita menang melewati akhir zaman. Jangan sampai engkau mengingini perkara duniawi. Bersihkan masa lockdown. Apa yang kau perbuat? Mari cek diri sendiri. Mari koreksi diri. Saya hanya mendorong, mari takut akan Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada amin ya. Supaya kita itu mengenal kehendak Allah. Kalau Anda tetap mengikuti dan mengingini keinginan duniawi, Anda gak akan bisa kenal kehendak Allah. Anda mungkin berkata, aku mau mengenal kehendak Allah. Sederhana. Nomor 1, lewati dulu langkah di mana engkau jangan ingini semua yang duniawi. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang? Yang kedua, ini sangat penting. Saya mendorong agar setiap saudara harus suka mendengar ajaran yang benar. Saudara, hari-hari ini ada banyak ajaran-ajaran, tapi persoalannya apakah Anda bisa memfilter? Apakah engkau bisa menyaring mana ajaran yang benar? Ya, hari-hari ini saya mau berkata, cari ajaran yang benar. Terima ajaran yang benar. Hadirkan kerajaan Allah dalam hidup keluargamu. Katakan amin ya, kaum bapak, Anda suami-suami, hadirkan kerajaan Allah turun dalam keluargamu. Karena semua itu kita pelajari dalam firman Tuhan. Apa itu kerajaan Allah, pastor? Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Perhatikan. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada amin. Jadi ketika engkau di dalam keluarga ada kebenaran. Apa itu kebenaran? Yesus sendiri melalui apa? Firman. Kalau ada firman dalam keluargamu, engkau itu sebetulnya sudah menghadirkan kerajaan Allah turun dalam hidupmu. Ada amin. Yes, yes. Sudah engkau menghadirkan kerajaan Allah dalam keluargamu. Amin, saudara. Haleluya. Yang kedua, ada damai sejahtera. Saudara, saya pernah berkata, damai sejahtera itu adalah perkara yang mahal. Iblis paling suka mencuri damai sejahtera kita. Damai sejahtera itu harus dijaga. Katakan amin. Yes. Ya, makanya di dalam keluarga hari-hari ini, coba bayangkan ya, ketika saya merenungkan kehidupan Nuh dan Lot, ini berbicara keluarga. Tuhan menyelamatkan Nuh, puji Tuhannya, dia, istri, anak-anak, dan juga menantunya. Tetapi Tuhan menyelamatkan Lot, itu tidak semua. Istrinya berbalik ke belakang, menoleh ke belakang, jadi tiang garam. Ya, hanya Lot dengan anaknya saja. Mungkin hari itu anaknya ada menantu atau ada suami, mungkin suaminya pun meremehkan perkataan dari bapak mertuanya, sehingga apa? Tuhan tidak selamatkan. Jangan pernah remehkan firman Tuhan hari-hari ini. Amin. Perkara kerajaan Allah, tadi saya berkata sekali lagi, ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan ingat, ada sukacita oleh Roh Kudus. Ada amin. Kalau Anda dapat 3 ini, engkau itu sebetulnya sudah menghadirkan kerajaan Allah turun di dalam keluargamu. Katakan yes, yes, yes. Pastor, mungkin kau berkata kami tidak ada uang. Tidak masalah. Karena Alkitab berkata kerajaan Allah bukan berbicara makanan dan minuman. Engkau tidak ada uang hari ini, engkau tidak ada punya rumah yang baik hari ini, engkau tidak ada kereta, tidak ada banyak harta. Tapi jika ada kebenaran,
ada sukacita dari Roh Kudus, ada damai sejahtera, itu tinggal dalam hatimu, dalam keluargamu, engkau sudah mendapat segalanya. Amin. Yes, haleluya. Jangan sampai kita salah memahami kebenaran firman, ya. Mari saudara, kita makin haus akan firman Tuhan. Haus dan lapar. Alkitab berkata, siapa yang haus dan lapar akan dikenyangkan. Ya, Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa firman itu perlu? Karena kita hidup dalam dunia yang gelap. Makin akhir zaman makin gelap, saudara. Betul nggak? Anda perlu pelita. Apa itu pelitamu? Firman. Amin. Yes, Anda perlu firman. Keluarga-keluarga, mari baharui mesbah keluargamu. Kalau engkau keluarga, suami, istri, bapak, ibu, engkau tidak pernah ajarkan anak-anakmu atas firman, mulai hari ini, ayo ajarkan. Jangan sampai terlambat. Bawa mereka juga kenalkan mengenai jalan Tuhan. Bawa mereka berdoa, bawa mereka menyembah. Itu harus jadi lifestyle. Ada amin, saudara? Ya, saya berbicara secara khusus kepada Anda imam-imam. Saya melihat ada banyak imam-imam boleh join malam ini, terpuji Tuhan. Mari saudara bangkit, ya. Anda sekali lagi, ibu-ibu yang mungkin tidak ada suami, ya, jangan kecil hati, karena Tuhan juga memanggil engkau seperti iman. Nah, Amsal 6 ayat 23 berkata, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Coba perhatikan, perintah itu pelita. Anda baca dalam kitab perjanjian lama, ada banyak perintah-perintah Tuhan. Itu pelita. Dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Haleluya. Saudara, jangan sampai engkau bosan dididik. Amin. Katakan yes. Haleluya. Kenapa saudara? Karena Alkitab jelas berkata perintah itu pelita. Amin. Ajaran itu cahaya. Kita perlu cahaya hari-hari ini. Makanya Anda dengarlah firman pengajaran. Jangan firman yang menyenangkan di telinga kita saja. Kalau sempat menyakiti hatimu, engkau langsung tutup. Saya mau berkata, kita ubah lifestyle hidup kita. Ya, dikatakan teguran itu mendidik. Mendidik kemana? Kepada jalan kehidupan. Amin, saudara. Biar setiap Anda merindukan hadiratnya. Efesus 6 ayat 17 juga berkata, dan terimalah ketopong keselamatan dan sekali lagi pedang roh. Kalau Anda ada firman, Anda ada pedang. Ya, kita itu Alkitab berkata peperangan kita itu bukan apa? Darah dan daging, tapi dengan penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, pemerintah-pemerintah di udara. Saudara dan saya harus siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mendorong, siapkan anak-anakmu. Siapkan mereka menjadi laskar Kristus. Saudara, dalam 2 Timotius ini kita tahu bahwa ini surat Paulus kepada Timotius. Paulus sendiri menasehatkan kepada Timotius, yaitu apa? Ikutlah aku. Ya, ikutlah Paulus seperti Paulus ikut Tuhan. Yang saya rindukan, Mari saudara, hari-hari ini miliki the love of the Father. Bukan hanya love to Father, tetapi the love of the Father. Kasih Bapa. Miliki kasih Bapa. Sehingga Anda yang saya rindukan, bahkan Anda yang sudah ikut Tuhan sangat lama, Tuhan bisa pakai engkau membuahkan murid demi murid. Engkau bisa menjadi bapak dan ibu rohani. Anda bisa menjadi mentor-mentor bagi banyak orang. Katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu, mari saudara, saya mau mendorong setiap kita. Berapa lama engkau ikut Tuhan? Ya, saya rindu. Mari sekali lagi rindukan Dia. Umur kerohanian kita itu dihitung setelah engkau bertobat dan setelah engkau dibaptis. Jadi berapa lama engkau ikut Tuhan? Ya, saya mendorong hari-hari ini jangan suka hanya makanan yang biasa-biasa.
2 Timotius 3 ayat 15 berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Siapa-siapa di antara saudara yang ikut live malam hari ini, Anda sejak kecil itu sudah Kristen. Persoalannya adalah, adakah firman yang kau terima sejak kecil itu kau simpan dalam hatimu? Ya, sudahkah engkau mencintai firman itu dengan sungguh-sungguh? Dorongan saya sekali lagi, ketika engkau sudah mulai bertumbuh, mari jangan hanya terima firman yang biasa saja. Jangan hanya terima firman yang lembut saja. Terima makanan keras. Katakan amin. Yes, ya. Karena makanan keras itu yang akan membangkitkan Anda dan saya menjadi laskar Kristus. Ibrani 5 ayat 12 berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, nah, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, perhatikan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, hari ini persoalannya adalah, Anda suka makanan yang susu atau susu, ya? Orang yang seringkali hanya suka susu itu berbicara hanya suka firman yang menyenangkan hatinya. Ketika dia ditegur, maaf kata, kecenderungan akan senang terjadi. Dia tidak bergereja, dia tinggalkan Tuhan. Dia berkata, biarlah. Tapi saya mau berkata, dalam kasih Kristus, hai Anda yang ikut live malam ini, Yesus mengasihimu. Ada amin? Kembalilah, ya, datanglah ke Tuhan. Karena masih ada waktu. Selagi Alkitab berkata, selagi masih ada waktu. Selagi masih ada waktu. Hidup ini bermain dalam hal waktu. Selagi ada waktu, mari cari Tuhan. Ada amin? Jangan sampai Anda dan saya ditemukan seperti 5 gadis yang bodoh. Ketika sangkakala itu berbunyi dan kemudian pintu terbuka, kita nggak ada minyak. Kemudian kita cari minyak, terlambat. Karena anak manusia itu berkata, pintu sudah ditutup. Jadilah 5 gadis yang bijaksana. Anda dengar firman ini, Anda lakukan. Amin saudara. Ya, amin saudara. Saya berdoa Anda berkata amin. Sekalipun Anda tidak tulis di komen, saya rindu hatimu berkata amin. Saudara, mari kita belajar memahami situasi hari-hari ini. Ya, situasi hari-hari ini harusnya membuat kita berteriak. Dengan teriakan apa? Feel at home, oh Lord, with me. Feel at home, oh Lord, with me. Sebuah teriakan yang engkau harus rindukan, yaitu apa? Tuhan, mari perasalah nyaman ketika engkau ada di dalamku. Jadikan dirimu bait Roh Kudus. Jadikan dirimu adalah sebuah tempat di mana Roh Kudus tinggal dan rindu tinggal dalam engkau. Amin saudara. Ibrani 12 ayat 28 dan 29 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Apa itu cara yang berkenan? Ibadah seperti apa yang Tuhan rindu? Ayat ini berkata, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, mulai hari ini hormati Tuhan. Mulai hari ini takut akan Tuhan. Tidak banyak kunci, sederhana saja. Kita lakukan bagian kita, saya percaya Tuhan mencatat namamu dalam kitab kehidupan. Amin, amin, dan amin. Malam hari ini saudara, ada beberapa ya yang sedang atau yang sudah men-sharekan pokok doanya atau perkara doanya. Saya akan membawa kita dalam doa ya. Mungkin di antara saudara yang sedang khususnya sudah men-sharekan pokok doa, saya tidak tahu apakah Anda live malam ini. Tapi jikalau ada yang live ya,
saya mau kita sepakat. Mari kita berdoa. Anda yang hari ini ikut live, Anda sepakat saja. Mari angkat tanganmu, buka hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, hamba berdoa. Malam ini kami sudah dengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Membuat kami mengalami sebuah titik perubahan dalam hidup. Kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami terima yang ajaib dari Engkau Tuhan. Kami tidak mau ditinggalkan Tuhan. Kami tidak mau ditinggalkan di bumi yang sangat-sangat mengerikan ini. Kami rindu terangkat bersama dengan Engkau. Hamba berdoa, Tuhan beri kekuatan untuk mereka yang live malam ini. Tuhan, jika ada di antara mereka saat mendengar firman ini, Tuhan menggerakkan mereka bertobat. Berikan mereka kerendahan hati. Berikan mereka hati yang lembut, agar mereka percaya bahwa saat mereka bertobat, Engkau Allah yang menerima mereka. Mereka sangat berharga di mata-Mu. Hamba berdoa agar mereka tidak akan mengikuti hawa nafsu. Mereka-mereka yang biasa free sex atau seks bebas. Mereka yang masih mengikuti keinginan-keinginan duniawi dalam bentuk apapun juga. Hamba berdoa dicabut di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, hidup kami berharga, hidup kami spesial Tuhan. Kami mau persembahkan bagi Engkau ya Bapa. Oh terima kasih Bapa, malam ini hamba juga membawa perkara doa bagi keluarga yang sedang meminta doa. Saat ahli keluarganya memiliki hubungan dengan orang yang belum percaya, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau datang ya Bapa. Engkau pulihkan keluarga ini. Secara khusus Tuhan, seseorang ini yang punya hubungan dengan orang yang belum percaya, kami berdoa dimanapun dia berada, celikan mata rohaninya. Tuhan, kepaskan semua cinta yang tidak dari Engkau. Kami berdoa Engkau beri cinta yang benar, cinta yang tepat. Bapak, hamba berdoa juga untuk beberapa jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam finansial, jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam ekonomi. Tuhan, hamba berdoa berkati mereka. Saat mereka dekat dan melekat dengan Engkau, hamba percaya anugerah damai sejahtera kemurahan Tuhan turun. Bahkan kami sepakat jemaat CST kami juga memberkati gereja kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkat Allah turun buat kami. Kami terima yang ajaib, kami terima yang ajaib, yang luar biasa di dalam nama Yesus. Hamba memberkati semua jemaat-Mu Tuhan, yang mengikuti live atau yang belum mengikutinya. Tuhan, dimanapun mereka berada, hamba berdoa agar mereka punya roh takut akan Tuhan. Mereka juga diberikan roh kebijaksanaan ya Tuhan. Oh, hamba berdoa agar mereka hari-hari ini bisa mendengar suara Tuhan, mengerti hati Tuhan, mengenal kehendak Bapa ya Tuhan. Bahkan pakai mereka menjadi berkat pada masa-masa krisis Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan secara khusus Tuhan mereka yang ikut live, suami istri, anak-anak diberkati, pekerjaan bisnis mereka diberkati, muda-mudi yang belum menikah diberkati, agar mereka hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Mereka akan menemukan jodoh sorgawi tepat pada waktunya, di dalam waktu Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami sambut berkat-Mu yang ajaib malam ini dalam nama Yesus. Saudara yang terkasih, malam hari ini ya saudara, kita akan berdoa juga ya. Kita berdoa untuk Timothy yang sedang demam ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi bahagianya Tuhan. Kami berdoa bilur darah Yesus memulihkan dia. Amin, amin, amin. Malam hari ini saya rindu menutup khususnya doa kita malam ini. Kita angkat satu pujian ya. Anda bernyanyi di rumah, kita akan mengangkat pujian dengan tajuk hidup ini adalah kesempatan. Amin. Mari menyanyi bersama-sama. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Angkat tanganmu. Yes, Lord. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Saudara, pujian ini biarlah mengingatkan buat kita, hidupmu dan saya adalah anugerah. Bila-bila Tuhan bisa panggil kita, tapi selagi Tuhan beri hidup, pakai dengan benar. Amin, saudara. Nikmati pujian ini dan katakan dari hatimu, pakai hidupku Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Kita pujikan sekali lagi ya saudara dari awal. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, biar anugerah damai sejahtera turun di dalam hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua. Amin, amin, amin.